Memasuki minggu ketiga ekskavasi lanjutan sisi barat situs Tribuana Tunggal Dewi di Desa Kilinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, tim ekskavasi menemukan struktur bangunan kuno menyerupai lantai. Bangunan lantai berbahan batu bata kuno itu ditemukan di kedalaman 80 cm. Berdampingan dan berada di sisi timur dari struktur bangunan tengah yang ditemukan sebelumnya. Dari penggalian melibatkan warga setempat tersebut, tim ekskavasi telah mendata di mana lebar struktur lantai yang membujur ke arah utara selatan tersebut mencapai sekitar 40 cm atau lebarnya setara seukuran dengan batu bata kuno, sedangkan panjang dari lantai ini baru ditemukan sepanjang 20 meter. Ditemukannya lantai kuno dalam area kompleks bangunan suci Tribuana Tunggal Dewi ini tentunya sangat mengejutkan tim arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Di samping struktur bangunannya cukup unik, tim arkeolog juga menemukan struktur bangunan berbeda dari sebelumnya, termasuk temuan-temuan lepas baru dengan nilai sejarah tinggi. Kalau yang menyerupai lantai itu, tapi kita belum bisa menyebutkan itu lantai atau bukan, itu diameternya untuk lebarnya sendiri sekitar 40 cm lebarnya, jadi panjangnya itu dia persis dengan struktur utama, jadi memanjang sekitar 20 meteran. Nah, kalau sementara ini kita untuk lantai yang paling terlihat utuh itu ada di bagian tengah. Kalau yang sementara kita gali di belakang saya ini baru terlihat sekitar 1 bata. Belum kita gali, itu kemungkinan akan kita lanjut besok untuk penggalian membuka keseluruhan lantai. Yang kemungkinan itu lantai. Kita belum bicara juga masalah pertanggalannya, apakah dibangun pada waktu yang sama atau ada yang lebih mendahului gitu. Jadi ini memang masih perlu kajian lebih lanjut. Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang masih ada sampai hari Jumat, ada beberapa hal yang kita dapatkan ke depan untuk menambahkan narasi tentang temuan yang ada di barat ini. Di samping juga ada temuan-temuan serta seperti gerabah, utamanya genteng, itu sangat banyak. Kemudian juga ada beberapa serpian wadah, termasuk juga ada ujung dari kendi dari bahan terakota. Juga ditemukan ada 3 keping uang logam atau kepeng yang merupakan uang logam dari Cina. Namun itu merupakan temuan lepas yang belum tentu konteksnya langsung terhadap struktur yang ada, karena itu benda-benda yang sangat movable, gampang berpindah-pindah. Bisa jadi karena daerah ini adalah daerah yang digarap tanahnya untuk pertanian, jadi bisa jadi itu juga terbawa ketika mereka melakukan pengolahan tanah itu. Yuni menjelaskan bangunan persegi berbahan batu bata berunda yang ditemukan sebelumnya memang tidak dalam kondisi utuh. Banyak yang telah mengalami kerusakan hingga mengakibatkan antar struktur bangunan terputus. Sedangkan di beberapa titik kota gali justru diduga bangunannya hilang karena aus tergerus zaman atau rusak ketika era penjajahan kolonial Belanda. Kalau ini sendiri yang kita temukan, kemungkinan ini masih sebenarnya putus. Struktur yang hilang. Jadi kita masih lihat di belakang itu ada sisa bekas sisi timurnya. Nah, itu adalah struktur yang masih menyambung ke selatan lagi. Kalau kita melihat ini sebenarnya bukan persegi, tapi dia seperti memanjang lagi ke timur. Belum kita dapatkan, tapi kalau ujungnya sendiri itu sama sebenarnya. Jadi tidak membentuk persegi, cuman terlihat utuh.
yang hilang malah di sisi baratnya. Nah itu. Arkeolog senior Ismail Lutfi menuturkan, perolehan ekskavasi di sisi barat situs yang didirikan Raja Majapahit Raja Hayam Wuruk tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi tersebut memang menunjukkan adanya struktur bangunan batu bata membujur ke utara dan selatan. Akan tetapi, arkeolog sekaligus ahli epigrafi itu mengungkapkan terdapat temuan menarik selama proses ekskavasi, yakni ditemukannya 3 tonjolan bangunan berbentuk persegi yang menghadap seragam ke arah barat. Yang menarik salah satu di antara struktur itu adalah pada jarak kurang lebih 4,8 meter itu terdapat semacam tonjolan, dan tonjolan itu seragam. Sudah kita dapatkan 3 tonjolan ke arah barat, dan kami masih menduga sebenarnya fungsi dari tonjolan itu apa. Karena ini nggak lazim kalau kita mengatakan atau menduga bahwa struktur itu merupakan tembok. Nah, kenapa tonjolannya begitu lebar? Sedangkan kalau kita bandingkan dengan struktur tembok yang lebih besar seperti di Kumitir, itu tidak sebesar itu, tidak sepanjang itu tonjolannya. Nah, ini menarik karena juga ditemukan konteksnya itu di bagian barat itu terdapat sejumlah umpak batu yang ukurannya relatif besar, dan kita masih mencari penghubung atau data apakah umpak-umpak itu diletakkan pada suatu tempat tertentu, misalnya apakah itu ditempatkan pada bidang yang menonjol tadi, karena ini sangat mungkin ya. Jadi ketika umpak-umpak itu ternyata memang dulu di situ, nah tentu kita mendapatkan pola nantinya. Nah, yang jelas bahwa keberadaan struktur itu sampai sekarang sebagai data yang baru sekaligus juga teka-teki, karena pada bagian barat itu rapi sekali, kemudian bagian timur, bagian dalam ada tambahan susunan bata yang lain, bahkan ada beberapa meter itu yang tinggal sisa seperti lantai ya, seperti lantai, tapi tidak terlalu lebar, hanya sekitar kurang lebih 50 cm, tapi berada pada sepanjang kotak galian kami.